lah orang dia belum, ajaran itu belum ada, istilahnya kan ini ada setelah beliau udah naik ke surga. Jadi artinya Kristen pengikut ajaran Yesus yang sempat mau dibawa si Saulus yang jadi dia jadi Paulus kan gitu abangku. Artinya kadang-kadang teman-temanku yang dari Muslim sendiri juga salah ini menafsirkan Kristen yang membunuh sampai metong di ini di kayu salib. Kan yang orang Israel itu menggunakan pasukan itu. Bukti, yang ada kejadian kan tertulis sebenarnya. Itu bangku, lanjut. Masih di mute. Ya, dan saya kalau mau dialog dengan saya harus dialog. Bertanya juga ada masalah. Justru saya itu lebih suka ditanya. Cuma saya biasanya pakai dua data kalau menjawab, Quran dan Bible biasanya. Karena sudah saya temukan ayat-ayatnya. Dalam Bible ini ayatnya, dalam Al-Quran ini. Ya nanya apapun itu. Karena kalau saya jawab pakai Quran doang, kan saya bilang dulu sebenarnya kita Adam tapi mentok setelah air bah kan jadi satu kita dari Nuh, baru setelah ke bawah biasalah keluarga abang adik berantem setelah diantara Abraham, disitulah kita muncul perbedaan itu antara Ismail sebagai asyabangan lahir anak adiknya Isa kan gitu, sudah mulai makin jauh kan gitu, betul nggak bang kira-kira? Tetap di masalah antara Isa dan Yesus, disitulah muncul makin jauh gitu. Iya kan bang? makanya saya itu dulu gini, sering saya sampaikan. Dulu saya tahu Isa itu menurut Al-Quran doang. Iya. Bahwasannya dia utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Seorang nabi, Maryam 30. Penyampai firman tugasnya, Al-Maidah 46. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ayat 64. Tapi kan gini Pak, Quran saya. Ternyata saya cari di Bible sama. Yesus utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Ngaku seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17:8. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, Markus 12:29. Sama. Iya. Gitu loh. Bisa paham itu betul. Seperti tadi kan saya sampaikan, kan kadang-kadang kan mungkin beda dengan hotel lain. Karena hotel lain langsung di awal, bahwasanya Tuhan, langsung Tuhan. Kok disalib? Jadi yang disalib siapa? Iya Tuhan. Kan KO langsung. Kenapa? Karena jelas kok di apa itu di Bible itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, bahwasanya Yesus tidak pernah bilang akulah Tuhan, sembahlah aku di mana. Dia kan yang diutus Bapa sebagai anak tunggal. Mulai di hierarki dari cerita narasi di Bible itu. Tapi kadang-kadang penyampaian jadi bulan-bulanan gitulah Bang Go. Ya, terus kalau ingin memahami itu harus disesuaikan definisi. Ya. Tuhan itu apa, kalau utusan apa. Ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu utusan. Utusan ini penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Mendengar dia. Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Setelah didengar disampaikan, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi, kalau ada orang ngaku utusan, maka pertama tugas dia penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa yang mengutus, Yohanes 14 ayat 31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6:38. Itu utusan. No, terus kalau Tuhan apa? Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Nah, kata Yesus, Allah Bapa wujud tertinggi. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Ya, jadi wujud tertinggi itu Allah Bapa. Berarti Bapa itu yang Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, jadi sudah tepat. Yesus ini utusan, berarti penyampai firman, melakukan perintah, melakukan kehendak yang mengutus. Yang Tuhan adalah Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi sudah jelas sebenarnya, final sebenarnya tentang apa itu utusan dan siapa Tuhan menurut Yesus. Udah final banget, jelas banget Yesus menyampaikan. Gitu sebenarnya. Oke. Iya, Anda betul sekali.
Karena itu dasar dalil di Alkitab kan, di Bible. Tapi yang saya sampaikan di sini bahwasanya waktu di bumi memang betul utusan, tapi sekarang Yesus kan bukan utusan. Dia udah kembali tahun 34 naik ke sorga, udah kembali ke tahta kemuliaannya, ke Allah Bapa sendiri, punya firman, selesai. Kita kan nggak bisa lagi kita bilang Yesus sekarang itu utusan orang 2000 tahun yang lalu. Ia ternarasi di Bible itu, mulai dia lahir kecil langsung berdakwah sampai ya harus mengalami seperti tadi, apa namanya, harus tersalib kan gitu. Memang jelas dibuat di situ. Sampai-sampai pun murid-muridnya nggak percaya, kan bodoh mereka kan gitu. Sampai dibilang tuh sungguh bodoh. Kenapa? Tidak mengakui apa yang pada dinarasikan sendiri selama hidupnya. Namun setelah tahun 34 setelah udah beliau naik ke sorga, disaksikan 11 murid, ya udah selesai cerita. Bosnya dia udah selesai di atas. Jadi yang dimana Kristen dibilang karena Allah Bapa sebagai Tuhan udah satu. Cuman penyampaian itulah dibuat sebagai Tritunggal karena menarasikan antara ini loh. Allah Bapa itu waktu dia ini ke dunia ya manusia gitu. Bukan jadi 3 jumlahnya, bukan. Wujudnya hanya perwujudan saja sebenarnya. Tapi kadang-kadang penyampaian itu langsung di awal saja dibilang baby aja langsung Tuhan. Padahal jelas kok di kisah itu di apa di Bible. Andai kata kita bicara dengan Bible, ya sama aja menanya atau membicarakan tentang narasi kehidupan dia mulai dari nubuat sampai dia kembali ke tahta kemuliaannya gitu. Karena ya sah, Paskah itulah ceritanya. Paskah ada artian di situ bangkit. Jadi ya sesuai dengan nubuat itu. Hari ketiga akan bangkit. Kalau masih metong sampai sekarang seperti yang lain, mau dipercaya apaan? Orang nggak bangkit kok. Tapi dia beda orangnya dibanding nabi yang lain. Rata-rata nabi yang lain kan memang hidup seperti manusia biasa kan. Cuman Adam aja yang beda. Tapi kan di Kristen nggak terlalu banyak bilang nabi sih. Mungkin di Muslim banyak bukan nabi. Tapi rata-rata mereka hidup seperti manusia biasa. Contoh, Nabi Anda juga 40 tahun baru dia terkabar kan. Bukan ada nubuat jauh-jauh sebelumnya seperti Yesus kan gitu. Hanya Yesus lah. Kalau di Anda bilang Isa, dia punya khas tersendiri. Oh, saya ada nubuat versinya lahir dari gimana. Kalau di Kristen seperti itu, tapi Anda dibuat di bawah pohon kuldi kan, apa kurma kan gitu. Jadi disitulah ininya. Kedua pun jelas kok bukan ada nabi Anda itu yang langsung ke langit kan gitu. Cuman Isa kan, ya agak mirip dengan ini kita punya, emang beda sekali gitu. Sama yang pertanyaan tadi teman kita itu, kok yang 3 ini kok hanya Yesus diinikan? Memang kebetulan Yesus itu ya itu kan pengikut Kristus, sehingga Kristen itu mengarah kepada Yesus sendiri, bukan ke Daud lah, ke Musa lah, enggak. Lanjut abangku. Ya, sebenarnya gini. Kadang-kadang kata Kristen, Yesus sekarang ke surga. Loh iyalah, wong dia mentuhankan Allah. Nah, kata Yesus, ibaratkan gini loh. Yesus, kamu kan nabi. Jelas kalau nabi kan ke surga mau mentuhankan Allah. Tapi kamu juga harus ngajak. Siapa yang aku ajak? Allah. Ya umatmu seriwil. Sediakan mereka tempat di surga kalau mau. Bagaimana caranya saya mengajak mereka ke surga? Caranya, kamu kenalkan bahwa Tuhan itu aku, Allah, dan kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya, beriman, ya mereka bersama kamu di surga. Jadi Yesus ini, para nabi ini sudah disediakan tempat di surga. Tinggal dia disuruh mencari, mengajak yang mau. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sudah divonis surga, tapi dia disuruh mengajak ke surga. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau mengikuti ajaranku. Ya, seperti Yesus juga sama. Aku ini mengajak ke surga yang mau. Bagaimana caranya? Ya Yohanes 17:3 itu. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Sama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya, ya masuk surga. Jadi Yesus ini sekarang ke surga, wajar wong dia mentuhankan Allah. Sama seperti dalam Al-Quran, orang yang mati syahid, mereka ke surga. Mana dalilnya? Ali Imran 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Ya, maksudnya apa? Kembali kepada Allah. Sama seperti Yesus, kembali kepada Allah. Atau kalau kita pakai Bible, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah. Jadi orang-orang mati itu, jasad kembali ke tanah, dikubur, roh kembali kepada Allah.
Makanya umat Islam kalau ada orang mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Jadi bukan berarti Yesus ke surga menjadi Tuhan, bukan. Dia manusia seperti umat Islam. Kalau meninggal masuk surga, atau seperti Elia, ada usah mati dia langsung ke surga karena nabi. Gitu sebenarnya itu. Ajaran samawi itu kayak gitu. Iya betul Bang, artinya begini, kenapa setelah sekarang, waktu masih posisi dulu di 44 tahun Masehi itu, dia sebagai utusan, sekarang nggak mungkin jadi utusan, karena dia udah kembali kan, artinya dia beda dong Bang dengan yang lain, karena yang lain itu Nabi-Nabi masih diimanin kan gitu, ini fakta, yang di ini kan bukan 12 lagi, 11 murid, yang kebangkit di surga dikawal oleh malaikat, artinya dia spesifik, buktinya di abang sendiri pun disebutkan Isa itu naik ke langit keberapa kan gitu, berarti spesifik. Yang bedanya Isa tidak ada bukti saksi yang melihat dia naik ke surga mau ke tahta kerajaan seperti yang di surah Anda, tapi kalau di Bible kan jelas kan, waktu pas mereka di gunung apa tuh di Bukit Zaitun, disitulah mulai naik terangkat ke surga kan gitu. Beginilah akan nanti akan datang anak manusia seperti waktu kalian melihat saya naik ke surga gitu. Artinya gini, betul orang bilang emang yang disembah Allah apa, cuman intinya di Kristen itu bahwasanya Yesus itu adalah nama, namun roh atau firman itu udah kembali kepada pemiliknya, sehingga kami menyatukan itu dia, bahwasanya itu dia gitu di satu. Cuman pemahamannya nggak mungkin jadi kiri kanan karena ada kiasan di kiri kanan. Artinya Yesus itu kembali kepada pemilik firman. Itu siapa pemilik firman? Bukan si fulan, tapi Allah itu sendiri yang sampai cipta langit dan bumi, abangku. Itu makanya di Bible jelas selama narasi dia di bumi tidak pernah dia ngomong kan, nggak pernah dibilang akulah Yesus Tuhan sembahlah, nggak ada pernah, walaupun banyak dibilang Tuhan, Rabi apa dia, itu kan sebagai gelar sebenarnya, termasuk juga di kanannya itu Kristus yang durab sama juga sama Mesias kan, artinya nama dia Yesus itu tidak akan hilang atau berubah hari ini sekarang dan selama, artinya nama Yesus tetap gitu, karena memang itu malaikat ngomong sama Maria sama tunangannya kan Yusuf, nanti udah lahir beri namanya Yesus, dan udah jelaskan putra bukan putri, tetap laki-laki gitu loh Bang. Lanjut. Ya makanya kalau sekarang ada orang mentuhankan Yesus, ya dia akan masuk surga. Karena ada Yesus mengatakan kalau ingin hidup yang kekal, memposisikan Yesus sebagai Tuhan itu gak ada. Yang ada sebagai utusan, sama seperti Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai sekarang itu berlaku. Yesus juga berlaku. Yesus sebagai utusan masuk surga. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi kalau ingin hidup yang kekal di zamannya Yesus harus mengakui Yesus sebagai utusan. Nah kalau ada orang sekarang mengatakan Yesus Tuhan, ya dia akan masuk surga kan, tidak ada dalilnya. Gitu, karena dia seorang nabi. Ya, imani dia sebagai nabi, tidak boleh. Oh dia menjadi lagi Bang, kan udah nggak ada di bumi. Ya di bumi sebagai utusan nih loh Bang. Kalau nggak di bumi bukan utusan lagi. Ada yang metong, ada yang naik ke surga kan gitu. Artinya kata-kata utusan itu sampai tahun 34 itu Bang. Habis itu udah nggak ada. Ya selamanya, walaupun sekarang kalau itulah bedanya. Tata ya apa sekarang? Ya sebagai manusia seperti Musa. Kan tugasnya udah selesai tugasnya. Buktinya dia sendiri nggak bisa dipegang orang karena sebelum kembali aku ke bapakku, artinya dia udah beda wujudnya dengan kita. Buktinya iya, tapi kan tetap manusia, utusan dia. Kemana-mana dia kan, buktinya terkunci pintu yang 11 murid itu, kaget orang itu, dikirain hantu kan, memang dia udah jadi roh, dia memang harus mau berangkat terakhir selama 10 hari bumi baru dia terangkat kan gitu, karena memang itu habis itu datang hari Pentakosta gitu. Artinya begini Bang, kalau Anda bilang utusan itu Anda berbicara di kisah yang di Bible, namun sekarang bukan sama. Makanya Kristen itu sekarang kan kondisinya bukan 4.000 tahun lalu. Seandainya tahun 20 contoh Kristen kan belum ada, pasti kita bilang dia sebagai utusan gitu. Tapi setelah dia kebangkit, ya kembali kepada pemilik. Siapa pemiliknya? Kembali ke yang punya firman itu, ya firman sendiri kan. Pada mulanya ada firman. Tapi gini Ustaz, nanti rancu. Berarti orang yang hidup di zamannya Yesus mengakui Yesus utusan. Lalu orang yang hidup sekarang mengaku Yesus Tuhan. Yang mana yang benar? Udah kembali. Ya, sebenarnya gini. Lanjut. Gini. Kalau ajaran samawi itu gini. Musa perkenalkan Tuhan Allah. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah.
Ya. Musa memperkenalkan dirinya utusan nabi, Yesus memperkenalkan dirinya utusan dan nabi. Ini berlaku sampai hari kiamat, tidak boleh dirubah. Jadi tidak boleh Musa sekarang tidak ada, sudah menjadi Tuhan, tidak boleh. Atau Yesus sekarang kembali menjadi Tuhan, tidak boleh. Ucapan Yesus ini berlaku selamanya, dia utusan Tuhan yang benar, Allah doang, udah. Itu Iya berlaku sampai hari Abang kiamat harus itu. tahu di Lukas 2 ayat 11 itu, hari telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Itu question mark tuh bang. Oke. Ini apa Berarti maksudnya? Tuhan ada berapa? Di ayat itu Tuhan ada berapa? Dengar dulu. Waktu itu kan kan malaikat yang ngomong, bukan orang. Kalau orang ngomong bisa suka-sukanya. Tapi ini kan tanda tanya. Ini apa buktinya? Sejak dia mulai kecil sampai mulai besar berdakwah, nggak pernah dia ngaku akulah Tuhan, sembahlah aku, enggak. Tapi terakhir bahwasanya ada tertulis di Lukas 24 ayat 7, anak manusia itu harus mati, disalibkan bagi hari ketiga. Nyata kan hari ketiga dilihat udah nggak ada, memang dia hadir kan, berarti sah gitu loh bang. Sekarang dia bangkit, udah selesai, udah close berita, nggak ada TV One Metro TV ke surga kan, otomatis selesai dari situ. Kita muncul sekarang, tahun sekarang setelah 2000 tahun. Oh begitu, dilihat itu. Tapi penyampaian itu ada bahasa di Bapak Gereja dibuat Tritunggal, artinya bukan dibalik sendiri. Ini loh. Salah, Muhammad. Oke, silakan mungkin Bang Papi mungkin. Ya kalau Yesus ini kalau dia mati ya wajar lah. Kan dia seorang nabi. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Atau di Wahyu 16 ayat 6. Orang seriwil mereka memang suka membunuh para nabi. Jadi Yesus dibunuh karena dia ngaku nabi. Yang mana nabi kalau ditolak oleh seriwil pasti dibunuh. Makanya di dalam Matius atau Wahyu 16 ayat 6, mereka ini memang suka membunuh para nabi. Tapi memang Yesus karena dia nabi gitu loh. tak satu pun hidup kan, termasuk Yahya kan, tak satu pun hidup kan. Ini buktinya ada seremonial bisa naik ke sorga. Dia masih 40 hari di bumi menampakkan dirinya. Jadi Ya, kalau seandainya itu benar tidak masalah. Bahkan kalau saya pakai versi Islam, ada Nabi Seriwil 70 kali dia bangkit. Coba baca, ketik di Google seorang nabi namanya Sarjis. Kita pakai Google. Kita Ya, Anda iya. mau bicara harus menggunakan Quran Nah, sendiri. iya. Jadi kalau ada nabi bangkit, Kan Yesus menggunakan cuma bangkit Google satu juga. kali Yesus. Itu pun dikatakan hantu waktu bangkit. Satu kali dia memang kan gitu. Iya, padahal ada nabi yang 70 kali bangkit itu. Iya tetap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini jadi gini, makanya gini loh ya. Yesus ini awalnya seperti Musa, seperti Nabi Muhammad, Nabi utusan. Tapi karena yang disebarkan oleh orang Romawi Yunani itu kan kalau ada manusia hebat dijadikan dewa. Bukan Coba ini baca Bang. sejarahnya Hercules. Bang. Hercules Apa dengan Musa berbeda dengan Yesus sendiri. Ya Musa gini, itu enggak nol gini. dia. Loh, Paling iya, tapi dia kan ada waktu di Sungai Nil aja. Namun kelahirannya nggak seperti itu. Coba lihat. Spesifik kan ini bukan dari hasil perhubungan. ya intinya gini bang, Yesus dituhankan itu dituhankan oleh ajaran pagan. Kalau Yesus sendiri Tuhan yang benar Allah, aku ini utusan seperti Musa. Iya, Allah sebenarnya Bang. Yang kami sembah itu Allah Bapa, cuma karena dia Boleh ikutan? kembali ke coba silakan ada mau Ya, masuk. sebentar Bang Bob, sebentar Bang Bob. Lanjut. Oh ya, oke, silakan. Mangga. Bang Bob lah, ini Kristen saya atau Muslim, Bang? Salam Bang Bob, mungkin lebih saya nggak Kristen, sama Bang. ya. Kristen. Oh, Kristen. Bang Bob mulai yang bicara, aku gini, Abang, aku umat biasa, cuma kadang nggak ada hotel. Sama, Bang. Sama. Izin sedikit. Boleh saya masuk sedikit Ustaz ya? Saya nggak pernah. Kira, kamu yakin nggak bahwa Yohanes Pembaptis juga itu bangkit? Gimana? Yohanes Pembaptis. Gimana? Yohanes Pembaptis itu sudah dipenggal loh kepalanya, tapi bangkit loh. Tapi dia di Bible tak tertulis, artinya dia memang sama dengan Yesus. Secara ininya kan waktu mamanya itu kan mandul, lahir waktu dinikah Zakaria kan. Tapi nasibnya berbeda dengan Yesus. Di Bible tak tertulis dia bangkit hari berapa, beda dengan Kristus sendiri kan gitu. Enggak, tapi kamu pernah baca nggak di Bible bahwa Yohanes itu bangkit juga? Dia apa di surat di Alkitab berapa Bang? Di baca. Oh, saya kan coba kalau Anda ngomong kan harus kita buktikan dong. Ditulis di mana Yohanes bangkit? Sabar. Lanjut terus Tata. Saya Jangan cari. gitu. Jangan kesini. Abang harus loh. Jangan jadi bernarasi dia, nggak boleh.
Kenapa sih, Bang? Iya, Saya iya, ada sabar dulu, saya cari dulu dah. Dan cari Google, Bang. Di Google sendiri, Bang, cari. TB kalau bisa kabar hitam. Tapi Bang Kuira sama Ustadz Atta ya, saya gini ya. Ini tadi saya tertarik ya, karena tadi pas saya lewat ya, di bawah tuh ada narasi mengatakan sebenarnya yang jadi problem tuh di sosok Yesusnya ini atau Isa ini kan, di antara Islam sama Kristen. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ya, itu benar kalau benar Yesus ini adalah seorang Muslim, itu sebenarnya. Karena begini, Ustadz Atta ya, ini saya senang sama Ustadz Atta ini bisa berdiskusi secara baik ya. Jadi, dan saya percaya saya nggak akan pernah menghujat ya. Jadi gini Ustadz, Quran kan mengklaim semua nabi-nabi, kalau istilah Ustadz Sliwil tadi ya, nabi-nabi Israel itu menyembah sesembahan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya kan? Nah, apakah klaim ini didukung nggak dengan kenyataan Ustadz? Kenapa saya bertanya gini? Karena di dalam kitab Yahudi, kalau nggak usah pakai Kristen deh, karena kan nanti takutnya gimana kalau dianggap itu kitab Yahudi, saya nggak masalah. Di dalam kitab manapun ya, mau Yahudi atau Kristen, tidak pernah tuh ada tertulis alef lamet he gitu, atau Allah gitu. Itu tuh tidak ada, tidak dikenal, Ustadz. Bagaimana mungkin? Jadi orang Israel tuh tidak mengenal sesembahan bernama Allah. Sementara dalam Islam Allah itu kan nama yang maha kuasa kan. Ini gimana nih Ustadz? Fakta ini gitu. Bagaimana Ustadz menyingkapinya? Silakan. Saya mute. Pertama, Allah itu dikenalkan oleh Ibrahim ketika membangun Ka'bah, diutus oleh Allah untuk ditugaskan membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingat ketika Ibrahim diutus untuk diperintah untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, diteruskan putranya Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan Nabi Muhammad. Nah, orang Yahudi sendiri di zamannya Nabi Muhammad tidak pernah debat itu. Maaf ya Muhammad, Tuhan kita beda loh. Tuhan kami Elohim, kamu Allah. Dan mereka tahu sosok yang sama. Karena nabi-nabi Israel tidak pernah menyebut nama, sebutan semua, tapi satu sosok. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan Tuhannya para nabi itu sama, yaitu Allah. Baik itu Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan nabi-nabi yang lain. Al-Baqarah 136. Bahkan ketika Yakub berwasiat, siapa yang kamu sembah anak-anakku sepeninggalanku, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Disebutkan Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, yaitu Allah. Nah, jadi kalau Kristen mengatakan beda Tuhannya Yahudi dengan Islam, itu menurut Kristen. Tapi kalau menurut Yahudi tidak pernah debat masalah itu. Mereka tahu kami dari Tuhan yang sama, kami dari Ishak, mereka orang Islam dari Ismail, yaitu Tuhan yang sama dari Abraham. Justru Kristen ini yang beda. Kalau saya teliti pakai Bible, Kristen ini 100% pagan. Karena gini, kalau ajaran Samawi, Ulangan 6 ayat 4, Allah yang esa. Markus 12:29, Allah yang esa. Nabi Muhammad, Allah yang esa juga. Al-Ikhlas ayat 1. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Menurut Yesus tidak kelihatan Tuhan Allah itu. Yohanes 5:37. Nabi Muhammad tidak kelihatan. Al-An'am 103. Dan tidak serupa dengan apapun. Sama semua. Cuma Kristen yang beda Tuhannya gitu loh. Yaitu manusia Yesus gitu. Silakan. Oke, makasih Ustadz. Tapi izin Ustadz, saya dari tadi tidak menghujat ya. Semoga kita jangan keluar kata-kata yang itu ya. Jadi begini Ustadz, maksud saya gini, yang mengklaim itu kan Quran. Jadi Quran ini mengklaim nabi-nabi Israel itu menyembah sesembahan bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nama itu tidak pernah muncul Ustadz di dalam kenyataannya, di dalam sejarah kitab-kitab orang Yahudi abad pertama, bahkan sebelum abad pertama, di Dead Sea Scroll, mau di Septuaginta, mau dimanapun, tidak ada. Di Masoretic Text tidak ada alef lamet he atau apa itu tidak dikenal Ustadz.
Bahkan kalau Ustadz paham ya, nama Zakaria misalnya, Zakar itu seperti zikir ya, bahasa Arab. Zakar dalam bahasa Ibrani itu mengingat. Zakaria mengingat akan Yahweh. Elia bahkan atau Ilyas di dalam Arab, kalau Ustadz mencari ya, Ilyas itu kan nama Arab, dalam bahasa diambil dari Bani Israel yang namanya sebenarnya Elia. Elia itu artinya Tuhanku Yahweh, Tuhanku Yahweh. Tidak ada Ustadz Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitab Yahudi. Mereka nggak kenal. Bagaimana Ustadz mau mengatakan bahwa, jadi begini ceritanya, abad pertama, abad kedua tidak ada sesembahan bernama Allah, tidak ada orang yang mengenal sesembahan, lalu kemudian entah abad ke-7, ke-8 tiba-tiba muncul nih sesembahan bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diklaim ke belakang. Nah ini kan jadi aneh Ustadz. Ya udah kita dialog aja. Karena kalau faktanya tidak ada di kitab, sedikit lagi 10 detik Ustadz. Kalau faktanya tidak ada di dalam kitab, nanti orang kan bisa bertanya, apakah sesembahan bernama Allah ini buatan manusia kemudian hari gitu Ustadz, dibuat-buat. Silakan Ustadz. Intinya gini Ustadz, klaim itu tidak bisa dibuktikan dengan klaim itu sendiri. Harus dibuktikan dengan fakta lain. Silakan Ustadz. Ya jadi yang lagi saya sering debat ya, Yahudi, Kristen, Islam. Dengan Bang Billy Yahudi. Ya, ternyata iya kami Israel membenarkan Allah itu. Cuma di dalam agama kan yang memperkenalkan Allah itu Abraham. Israel belum ada, Yahudi belum ada. Tapi sosoknya sama. Karena orang Yahudi, nabi-nabinya tidak pernah menyebut nama. Nah sekarang gini, kalian itu aneh. Bible ditulis Allah, itu tidak diakui sendiri, kan lucu. Padahal mereka tahu kan Allah itu ngambil dari bahasa Arab, Tuhannya umat Islam, tapi dipakai. Nah sekarang beda, Tuhannya Sriwil, tapi sekarang udah dipakai kok nama Allah itu di dalam Bible. Nah caranya gini seharusnya kalau ingin debat itu fair ya, ganti dulu nama Allah dalam Bible, enak ngomong gini, ingat ya Tuhannya Israel bukan Allah. Baru enak, tidak ada nanti ulangan nama ayat 4, dengarlah Israel Tuhan Allah kita, tidak ada, sudah enak. Ganti dulu baru enak. Sekarang gini, udah diambil, tidak diakui. Dengan alasan, enggak, rujuknya Allah di situ bukan kalau Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok tidak bisa. Seharusnya nama itu, coba sekarang gini ya, nama ini kan tidak pernah berubah kan? Misalnya saya Tahta, saya pergi ke Amerika tetap Tahta nama saya, pergi ke Cina ya Tahta, tidak pernah berubah. Nah seharusnya kalau Israel memperkenalkan nama Elohim, mau pindah ke Indonesia Elohim, kenapa menjadi Allah? Berarti kan bukan nama. Kalau nama ini seharusnya tidak pernah berubah. Nah sekarang Kristen ini siapa Tuhan? Coba, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa namanya? Anu Tahta Yahweh misalnya. Loh, kenapa pakai Allah sekarang di Indonesia? Kan nama tidak pernah berubah. Kalian namanya ngambil punyanya Islam, tapi sekarang bukan Allah Tuhannya Yahudi. Loh, ganti dulu nama itu di Bible itu, terjemahan. Nah tapi saya tidak mau repot, intinya gini loh, kalau dialog, ayo kita dialog, Tuhannya Israel siapa, Tuhannya Islam siapa, Tuhannya Kristen siapa, sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Israel? Kita debat, kita pakai data, tapi tentukan dulu, kalau Bapak ya Bapak, kalau Elohim Elohim, kalau Yesus ya Yesus. Jangan mencela-mencela ya. Berani nggak dialog kayak gitu? Ayo, saya pakai 3 data, saya menguasai Bible saya. Ayo, silakan. Jadi gini Ustadz, saya fokus ya. Saya dalam berdiskusi, saya fokus tidak kemana-mana saya. Jadi maksudnya gini Ustadz, jadi Ustadz mengakui bahwa tidak ditemukan ternyata kan kata Allah gitu di dalam kitab-kitab Yahudi manapun gitu. Jadi maksudnya berarti sesembahan bernama itu nggak pernah ada gitu Ustadz di zaman itu. Yang sama, mereka mengakui sosok yang sama, gimana? Kan cuma Kristen tidak mengaku. Kenapa Ustadz? Loh, tapi kan orang begini Ustadz, orang Yahudi itu kan tidak tiba-tiba hilang kan Ustadz kan ya. Nah misalnya orang Yahudi yang ada di Israel hari ini Ustadz kan, orang dari dulu Yahudi sampai sekarang itu kan mereka tidak tiba-tiba di dalam sinagoga mereka Shelota gitu terus menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu sebagai nama, kan enggak Ustaz. Mereka tetap Hashem gitu kan, mereka enggak mengenal Allah SWT itu. Tambah kalau Yesus tambah tidak kenal, menurut mereka Yesus itu manusia. Nah, jangan loncat Ustadz, sebentar, berarti Ustadz mengakui tidak mengenal Allah kan Ustadz?
Kalau kamu Kristen, coba sama nggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Israel? Enggak, saya fokus dulu Ustadz. Berarti Ustadz mengaku ini tidak sama. Takut. Karena Bukan saya takut, merasa gini. takut Ini kamu. bukan. Ini dua arah Ustadz. Kenapa saya bilang dua arah? Kenapa ini penting? Karena tadi diskusinya itu ketika membahas Yesus, seolah-olah Allah Bapa itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya nggak setuju. Tuhan Yesus di abad pertama tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz. Ke kamu Tuhannya Yesus siapa? Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sendiri sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus itu firman Bapa, firman Nah, Yahweh. sebagai Tuhan atau bukan? Sebentar Ustaz. Jangan kemana-mana. Kita fokus sekarang. Apakah Yesus mengenal Allah atau tidak? Ustaz jangan lari. Begini Ustaz, kebiasaan kita diskusi dalam diskusi ini jarang fokus, selalu loncat ke topik lain. Oke, pakai Kita data. tidak sedang membahas keilahian Yesus Oke, hari pakai ini. data. Apakah Yesus mengenal Allah? Iya. Dengan Israel Tidak. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak kenal Ustaz. Ayo. Ustaz, di dalam naskah teks aslinya ditulis apa? Ya sama suruh kan diganti. Nah, Oke. Loh, Ustadz kan begini Ustadz, di saat itu kan masa Tuhan Yesus berbahasa Indonesia kan nggak mungkin Ustadz. Lukas 6 ayat 12, Markus 12 29. Dengar sendiri. Iya, Markus 12:29 ya, kurios hoteos. Ya udah Allah di situ tulisannya. Mana ada orang Ustadz? Coba kamu baca, coba buka. Ustadz, apakah Tuhan Yesus berbahasa apa Indonesia? Ini gimana Ustadz? Tahta ini? Terus kenapa kamu pakai Allah itu? Bukan Ustadz, jadi gini kita fokus Ustadz, bukan kenapa orang Kristen Indonesia menggunakan Allah atau tidak, itu nanti bahasan lain. Kalau Ustadz mau kita bisa bahas itu. Jadi gini Ustadz, saya fokus, berarti kan Ustadz setuju bahwa sosok yang bernama Yesus atau Yeshua atau siapapun orang Yahudi tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, Ustadz. saya setuju, diakui oleh Israel. Allah. Nah iya, berarti kan sesembahannya berbeda dan mereka tidak mungkin Muslim Ustadz. Karena mereka tidak menyembah Allah SWT, iya kan? Tuhannya Abraham, Allah itu. Iya, Allah SWT itu kan tidak ada. Siapa yang mengenal Allah SWT, Ustadz, di abad pertama atau sebelumnya? Coba ada buktinya Orang nggak? Yahudi, orang Islam mengenal Allah itu Tuhan. Enggak, ada buktinya nggak Ustadz? Ada lafaz alif lam lam ha atau alif lam lam met he di naskah Yahudi manapun, coba. Oke, kita buka data, ulangan 6 ayat 4 atau kejadian 1 ayat 1. Ya coba buktikan naskah dari Alkitab manapun yang menuliskan itu. Ya sudah kamu buka sekarang. Kejadian 1 ayat 1, ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, ya Lukas 6. Iya, itu Nah, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Mana ada Allah, Ustadz? nah sekarang gini, Anda pindah ganti dulu nama itu, baru Anda mengatakan beda. Selain Loh, kan Adonai itu Ustadz, kita kalau bahas, kita bahas harus runut Ustadz. kita bahas. Jadi datanya harus jelas Ustadz. Oke, sekarang kita bahas Tuhannya Yahudi. Enggak Ustadz, kita harus waktunya, time frame-nya Ustadz paham nggak nih? Oke, sekarang Abad pertama tidak ada satu sosok manusia pun mengenal Allah. Mana ada yang Muslim Ustadz? kalau Tuhannya Kristen manusia Yesus, Tuhan Yahudi Allah. Nah ini kan membahas keilahian Yesus, bukan itu kan yang kita bahas. Ya iya, yang kita pakai data Allah itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Iya, bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sudah dikenal di abad pertama, Ustadz? Coba itu yang kita bahas kan? Dikenal Musa, ulangan 6 ayat 4. Dikenal Yesus, Markus. Ustadz, kalau benar Musa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan tertulis Adonai Elohenu atau Yod-Heh-Vav-He di dalam Dead Sea Scroll. Udah. Ulangan coba. 6 ayat 4 tertulis. Ulangan 6 ayat 4. Itu apa tuh? Tevia Singer. Zaman kapan itu, Bang? Ya, jadikan moderator ya. Oke, intinya gini ya. Intinya Tuhannya Kristen. Mari simak penjelasan dari sudut pandang Rabi Yahudi berikut. Ya. Allah is taken Siapa itu, Bang? Ini Yahudi ya. Al-Akkad, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, the one God. So it's a paradox. The Christians believe in the Jadi ini sebuah Trinity. Kristen percaya pada Bang, masa pendapat satu orang yang dijadikan patokan, so Bang? part of it is their God, who's the JC, we call him. But Nah, that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that. And
we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. Nah, dengan But orang we Arab, have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, it's been once about Moshe Feinstein, the greatest rabbi of the Ustaz, generation. dia kan orang abad keberapa nih coba saya tanya Ustaz? Diam dulu. Kau nggak bisa Oh, iya, iya. Silakan. sebaliknya. Gitu. But Allah means God, the Elokat that we say, and they believe in the one God who created the world. Was there an event that made the Muslims break away and change the name of God to whatever? Didn't change the name of God. They say Allah, that's the name of the God. Man. Ya, They didn't sama. break away from any. Why did they break away? They come from the children of Abraham, of Ishmael. We come from Yitzchak, and they come from Ishmael. Jelas kan? Ya jelas ya. Sekarang Cuma itu Anda hanya bawakan Kristen yang doang, sebaliknya. beda manusia Tuhannya. Silakan. Biar enak kan? Kami bawa data. Mau percaya nggak percaya itu videonya orang Yahudi, Rabi Yahudi yang memiliki otoritas. Sekarang Anda yang menyatakan beda, silahkan datamu. Silakan. Buka mic-nya, ngomong. Makanya tadi sudah aku bilang ya, orang Yahudi saja mengakui. Kok Enggak, Abu Hadid. Oh. Itu tadi orang Yahudi mengatakan Mau Allah itu apapun God. Sebentar. Kau mau percaya nggak bahwa Allah itu titel atau gelar God itu sama? dengarkan. Bukan Nah, nama. bantahanmu ini anak kecil, bantahan anak kecil. Loh, bukan anak kecil. Justru itu Rabi Yahudi mengatakan Allah itu bukan nama. Baik. Apakah sama yang disembah oleh mereka dengan Allah? Loh, bukan. Sama. Enggak, Sama. Abu Hadid. Kan Sama. pertanyaannya Bahkan dia mengatakan, saat itu abad pertama itu Rabi yang paling terkenal saat ini mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara yang mereka sembah dengan disembah oleh Islam. Mereka mengatakan Allah kami Eloha, sama dari Ibrahim, dari Ishak, Islam dari Ismail, udah dijelasin. Cuma karena kalian ini yang Tuhannya manusia, yang entah dari mana. enggak, berarti kau mau mengatakan Allah itu gelar. Justru kalian ini dibodohi sama Rabi itu. Dengarkan. Memang kamu ini tidak punya bantahan yang dewasa. Loh, bukan. Kalian ini benar-benar dibodohi sama Rabi Yahudi. Kalian terima-terima aja. Baik, saya tanya Anda, Tuhanmu Yesus betul? Loh, kita bahas Allah ini. Sebentar. Kita bahas Allah, fokus kita. Diam dulu. Bukan takut, kita fokus. Itu bisa bahasan lain waktu. Kita tidak bahas keilahian. Tidak ada urusannya dengan Kristen. Oke? Tidak ada urusannya dengan Kristen. Kenapa? Karena Kristen Tuhannya itu bukan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya berarti Allah memang nggak ada di dalam orang Yahudi. Ya, sabar dulu. Anda bukan Yahudi. Anda tidak memiliki otoritas berbicara tentang itu. Anda berbicara mewakili Kristen di sini. Loh, mana buktinya bang? Di kitab-kitabnya nggak ada alif lam mim. Anda tidak mewakili Judaism di sini. Anda Kristen. Mulai memang itu Yesus kan? Atau pakai timer bang? Timer aja yuk. Oke, gini aja, buka mulutmu. Jadi gini, di surat 32 ayat 4 ya, surat 32. Bang Abu, sebentar. Bang Abu izin, saya nggak bisa perangkat nih bang. Abang bisa buka nggak Yehezkiel 44 bang? Bentar ya. Yehezkiel 44 terjemahan Melayu lama. Saya Sebentar dulu bang. Diketik aja sini bang. Yehezkiel 44 terjemahan Melayu lama. 44 ayat berapa? Coba. Yehezkiel 44 Ayat ayat 9 terjemahan Melayu lama. saya pegang ini TB, nggak ada punya saya. Enggak, di perangkat satu Oh, ini Yehezkiel Itu beginilah firman Tuhan Allah. Iya. Tidak seorang pun Nah, dari itu. Ya, tapi ambil terjemahan Melayu lama, Bang. Apa di situ? itu saya nggak punya bang. Ya, apa dia? Yehezkiel 44 Ayat 9. ayat 9 terjemahan Melayu. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing. Oke, itu yang baru ya. Ini terjemahan Melayu lama, Bang. Coba. Apa di situ, Bang? Mulai lama nggak ada. Sekarang yang berlaku kan ini apa TB? Iya, sabar dulu. Makanya kan berubah-ubah kalian ini. Nama Tuhan itu berubah-ubah. Aslinya sama. Coba. Bisa nggak dibuka, Bang Abu?
Yeskiel 44 ayat 9 terjemahan Melayu Lama. Begitu, terjemahan Melayu Lama. Ah, nanti kan dia muncul 44 itu nomor hab, berapa? hab kan? Ya, Betul 44 nggak? nomor berapa? Nomor 9 ayat 9. Oh, 9. Sabar. Ah, nanti dia muncul di situ Bible Hub. Abang klik aja di situ. Apa namanya di situ dia? Berganti lagi di situ. Oke. Aduh. Yang hub ya. Ini Saya kira nggak usah ke sana kita bang. Soalnya kan saya sampaikan TB ya. Nanti Oke. Bang. Nanti kita lihat. demikianlah Apa di situ, firman Bang? Tuhan Hua Di situ. daripada orang keluaran yang tiada bersunat tubuhnya dan Tuh. tiada bersunat hatinya. Tuhan Hua, bukan Tuhan Hua. YHWH. Ganti-ganti. Iya kalau bahasa Melayu juga nggak ada Tuhan. Tuhan. Coba baca Bang Abu, apa di situ? Hua. Hua kan? Hua. Iya, jadi maunya teman Kristen ini udah pakai Hua aja, udah nggak usah pakai Allah, jelas kan? Ini ya, Enggak. mereka tadi si laki-laki tadi itu yang anak kecil tadi ya, saya bilang dia anak kecil kenapa? Karena bantahan kayak bantahan anak kecil aja gitu. Bantahan itu bukan orang dewasa. Ketika dia bantah, dia harus bisa menyajikan data sebagai pembanding. Nah, dia cuma bisa membantah apa yang saya sajikan tanpa memberikan pembanding. Makanya saya bilang dia itu anak kecil tadi. Dewasa nggak gitu cara diskusinya. Nah, terus kemudian dia berbicara tentang Judaism. Dia mewakili siapa? Kristen tidak ada kaitannya dengan Judaism. Mereka pun tak mau ketika bilang sunat, itu untuk Judaism. Ketika bilang babi haram, itu untuk Judaism. Kalian pun gak mau. Tapi kok bisa mau menjelaskan tentang Judaism? Apalagi terkait Tuhan. Yang orang Judaism percaya sejak semula, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, tidak ada yang setara dengan dia. Betul nggak Ustaz Tahta? Makanya tadi kan saya bilang kalau itu rabi sekarang kan ya, di zamannya Nabi Muhammad juga gak ada nabi debat dengan rabi itu. Ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda, ada. Nggak ada. Mereka tahu kok itu sosok yang sama. Cuma yang mereka perdebatkan itu, mereka itu malu-malu mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi sesuai di kitab mereka. Itu doang perdebatannya. Tentang ketuhanan mereka tahu kok. Kalau Allah itu Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub semuanya sama. Gitu. Oke, lanjut. Bang, tadi ada Bang Abu Hadid yang bilang Tuhan manusia. Di mana dalilnya Bang Tuhan manusia? Bukan, saya bilang orang Yahudi mengakui Tuhan bukan manusia. Tuhan Memang bukan betul. anak manusia. Itu yang Kristen saya pun ngomong. Kristen pun menganggap bukan manusia Tuhannya Kristen. Baik, Yesus itu manusia atau bukan, Bang? Yesus manusia. Nah, Tuhannya siapa Kristen? Yesus Alah bukan? Bapak. Oh, bukan Yesus. Abang kan maka saya bilang, Lanjut, Bang, kalau lanjut. jangan berdasarkan Bible di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus bilang, akulah Tuhan, sembahlah aku. Di mana tertulis? Oke, boleh saya kasih lihat? Silakan. Oke, sabar. Di mana, Bang? Sabar. Jadi apa di mana? Jadi yang menyuruh menyembah manusia Yesus. Iya, di mana? Sabar. Kalau Kristen ini seperti orang India, Wisnu ini kan turun ke jadi manusia Krishna. Lalu ketika Krishna tidak ada, mati atau keterangkat, kembali menjadi Tuhan, menjadi dewa. Itu Kristen. Tapi Oke. kan Kira, coba kamu dari buka manusia, Matius Bang. 12:8. Ini perkataan siapa nih? Matius 12 nomor 8. 8, saya baca dulu ya, sabar, santai. Matius 28 ayat 12 Matius ya. 12. Ayat 8. Ya. 12, 8. Itu perkataan siapa? Ini tentang apa murid-murid beri gandum ya. Artinya di sini Ya, oke. jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Itu perkataan siapa? ini kan kata Yesus. Nah, siapa anak manusia ini? Yesus sendiri Nah, berarti anak manusia adalah Tuhan. atas hari Sabat. Ah, berarti siapa yang ngaku di sini Tuhan? Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan yang mau disembah.
Ini dengar dulu. Ini kan tentang ini murid-murid umat Yang nyuruh kalian ini menyembah anak manusia sebenarnya Yesus di Matius 12:8. Di situ Yesus mengatakan bahwa karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Iya, hari Sabat. Karena Nah, diceritakan berarti- kan murid-murid membuat gandum pada hari Sabat gitu Oke, loh. anak manusia ini Tuhan bukan? Itu Yesus sendiri. Tuhan bukan? Yesus. Iya, Tuhan bukan. Lanjut Bang Abu. Dengar dulu Bang. Lanjut. Ini kalimat ini jangan Abang sampaikan seolah-olah seperti mau disembah. Artinya begini. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, disampaikan Yesus seperti itu. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan mau disembah, bukan. Penyampaiannya itu bahasanya kita bisa kerja gitu loh. Waktu itu kan Yahudi kan nggak boleh kerja hari Sabtu, hari Sabat. Disampaikan dia di sini. Iya, saya ngambil itu poin itu Bang. Di sini karena anak manusia ini siapa? Yesus. 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 Adalah Tuhan. Tuhan atas hari Sabat gitu loh. berarti Yesus adalah Apanya? Bukan, nggak boleh seperti itu. lanjut Bang Abu. Wah, begini loh. Kita harus lihat konteks dia ngomong seperti itu kenapa coba muncul? Karena kejadian pada hari Sabat kerja kan Waktu gitu. Di ladang dia gandum. menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Akhirnya Tidak boleh, kalau hukum para Yahudi kan nggak rabi-rabi, boleh kerja ya, Sabat. para orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi itu mengatakan Yesus apa namanya? Karena dianggap di contoh di ayat 5 tidak kau baca kalau udah imam melanggar hukum Sabat itu disebutkan kepada dia. Iya, sabar dulu Bang. Saya mau tanya Abang, sebenarnya Tuhan yang Yesus dengan Tuhan Bapa itu Tuhannya berbeda atau gimana Bang? Kan kalau di Bible jelas dia waktu hidup di bumi dia kan sebagai utusan dia mau juga bapaknya sendiri kan gitu. Ya, itu kan dulu. Dia naik ke surga, Ya, udah dulu. selesai masalah, dia kembali ke tahta kemuliaannya. Jadi kan intinya sesuai kan nanti saya bilangkan Tritunggal penyampainya itu dibilang tiga artinya Bang, dia kembali. Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah. Allah kekuasaan pun waktu di bumi baru kembali ke atas kan gitu. Enggak, Buktinya Yesus di situ mengembalikan kuasa kerajaan kepada Allah. Di mana tulis? Di Kisah Para Rasul. KPR berapa? Bentar, Kisah Para Rasul 14 kalau nggak salah ya. Kayak salah terima aja ya jabatan. Iya, Coba. ada nih. Bentar. Seharusnya dia dikasih kuasa waktu di bumi, makanya dia bangkit kan karena 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, 15, yaitu bila 1 mana Korintus. ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, 1 Korintus sesudah berapa? ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Tuh Korintus siapa saya? 15, Korintus 15:24. Nah, Yesus mengembalikan kuasa, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Nah, coba baca, bener nggak? Iya. Nah, berarti Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia ia menyerahkan menyerahkan kerajaan. kepada Allah Bapa, sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan. Ini nanti, Kekuatan. ini bukan sekarang, belum. Loh, kan ini bicara dulu ini. Dia kan Dulu. menyampaikan tentang kebangkitan kita. Ya, artinya Yesus ini kan awalnya dulu diberi kuasa. Lalu Yesus menyerahkan kembali kuasa. Jadi sekarang yang berkuasa siapa? Bapa. Bapa. Iya, berarti Yesus tidak lagi berkuasa. Ya, Kalau kan- mengatakan bahwa dia Tuhan karena dia sudah kembali dan ternyata tidak juga. Setelah kembali dia tak jadi apa-apa. Gini loh Bang, Kuasa udah dikembalikan ke Bapa. Ayo. jadi gini, Kristen itu menganggap Tuhan karena nama dia sebenarnya. Intinya kan ke Allah Bapa itu sendiri sebenarnya. Loh, Bahwasanya kok di Bapa dalam sendiri lagi. Kalau sendiri ngapain ada bahasa serah terima gitu. Orang sendiri kok. Iyalah. Iya kan bahwasanya Pertama, Yesus menerima kuasa. Orang dia Bapa kok menerima kuasa? Bapa memberikan kuasa, orang dia sendiri. Nah, terus akhirnya dikembalikan lagi orang dia sendiri. Bagaimana sih? ya maksudnya begini Bang tuh. Ibaratnya kan ini Paulus berbicara ada dua versi ya. Oh, Di ini ayat- Paulus.
Dia kan Oh punya iya, Paulus. betul. Lupa saya Waktu bicara. dia Yang bicara ini Paulus, khotbah di betul. daerah Korintus, di versi pertama dari ayat 1 itu dia kebangkitan tentang Kristus. Baru mulai sampai 11 di 12 ke bawah itu kebangkitan tentang kita. Ada kalimat di sini, kan gitu. Jadi istilahnya ini kalimat itu muncul, Yesus sudah di atas. Kok ngawur kemana-mana kan gitu? Iya, Artinya, cuman masalahnya Paulus tahu dari mana orang ini barang ada di sana, di atas sana? Siapa yang Iya, kasih tahu kan? Paulus? nah, kan gini abangku, contoh, nggak usah jauh-jauh. Misalnya ini apa kan khotbah dia kan tahu berdakwah. Gini loh, ini perkara yang belum terjadi kan? Hah? Ini zaman dulu ini Paulus menulis ini, perkara ini belum sudah terjadi belum? Sudah enggak, Yesus sudah di atas. Yesus sudah udah bangkit. Enggak. Ketika berbicara tentang penyerahan ini, apakah Paulus itu dengar? Paulus lihat? Iya, dia bernarasi seperti itu di sini kan. Sementara Paulus berkata, apa yang aku tulis bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Ah, sekarang tahu dari mana Paulus? Itu tadi kan ini dia artinya udah banyak diterima dia apa? Enggak, dia tahu dari mana. Sementara dia sendiri berkata, Paulus, aku menulis ini bukan menurut firman Tuhan, tapi seorang yang bodoh yang berkeyakinan. Bukan seperti itu, bukan terbalik abang. Loh, Bukan dari manusia. ada dalilnya kok. Bukan dari firman Tuhan. Lihat nih, saya bacakan lagi ya. Abang sudah baca belum? Di mana? Di mana tertulis? Oke. Iya, saya mau lihat Nabi di sini. Saya izin dulu ya. Iya. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tata. Mohon maaf tadi mungkin ada kurang lebih Bang ya. Oke, nih ya. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 kata Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ayo. Jadi nanti berbicara lagi, oh konteks itu, yang itu aja yang dia ngomong nggak pakai firman Tuhan, yang lain pakai firman Tuhan. Orang dia di penjara ditulis surat. Dia di dalam tahanan tuh, dalam bilik lagi nulis surat ke Korintus. Waktu dia bilang, kami bodoh oleh karena Kristus, orang-orang Korintus ngamuk. Kamu aja yang botol, kami jangan. Terus dia nulis lagi surat. Karena hikmat dunia telah terangkat, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, baru mereka puas tuh. Baru senang mereka. Awalnya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Gitu. Izin Bang, ayat berapa tadi? Saya lagi kelima telepon tadi. Nah, di 2 Korintus 11 nomor 17. Oh, main dikit Korintus juga ya, tentang Korintus juga berarti ya. Ya itu kan aku bilang lah, kata Paulus kan. Iya. Dia mengatakannya bukan menurut firman Tuhan.